Apa yang Nikita Mirzani tahu soal detail kedekatan Anies Najwa? Ditulis oleh Manuel dari laman siwardat.com. Kemarin rame banget ya. Ya. Yang juga rame itu kemarin sebetulnya sambungannya dari kasus Sambo. Oh, oke. Kemarin kan sempat rame Citayam Fashion Week. Ya. Sekarang tuh rame Police Fashion Week. Terus kalau yang beropini orang lain boleh. Terus kalau gue beropini juga sesuai sama yang gue tahu nggak boleh. Ih, curang banget hidupnya. Enak aja. Kalau gitu tinggal aja di hutan. Kalau nggak mau dikomentarin, gue aja sering dikomentarin orang biasa aja. Nikita juga menulis dia akan membuka aib Najwa. Kemudian di postingan lain dia menyatakan dia tidak pernah melakukan tindakan seperti seorang perempuan berpendidikan tinggi yang berselingkuh dengan seorang suami yang sebentar lagi habis jabatannya dan ingin jadi presiden. Nikita tidak menyebut nama perempuan yang dimaksud, tapi sangat mungkin dia menyindir Najwa dan pria yang dimaksud adalah Anies. Sejauh ini di depan publik, Najwa memang tak pernah mengkritik Anies Baswedan. Nikita Mirzani seminggu belakangan ini sangatlah keras dan vokal menyerang jurnalis TV terkenal yang pernah menjemput bola ke Singapura menemui si Novel Baswedan yang merupakan pendukung Anies Baswedan saat matanya ditetesi air keras. Nikita yang kita panggil dengan sebutan Nyai ini menjadi sosok yang lagi memviralkan konten di Instagramnya, baik dari fitur IG Story dan IG Feeds-nya dalam mengkritik dan nyinyir kepada Najwa Shihab. Belakangan ini ia semakin tajam dan mengait-ngaitkan antara Najwa dan Anies. Apa yang Nikita Mirzani tahu? Apakah ada informasi A1 yang ia miliki soal kedekatan antara Najwa dan Anies? Saya menduga Nikita tahu banyak soal mereka berdua. Karena kelihatan banget jika Najwa diam 1000 mulut mengenai Formula E. Selengkapnya. Beberapa tahun ini kita tahu bahwa Najwa adalah sosok yang begitu tidak suka dengan koruptor. Dia tidak suka dengan aksi-aksi dugaan korupsi. Ia bahkan pernah di sebuah pertemuan mengatakan bahwa dia paling tidak suka sama Setia Novanto. Kalau tidak salah di Australia, dia bertemu dengan para mahasiswa menceritakan ketidaksukaannya sama aksi-aksi dan tindakan-tindakan korupsi yang membudaya di Indonesia. Bagi saya itu adalah hal yang baik dan justru harus kita dukung. Tapi kok sepertinya yang dilakukan Najwa ini sepertinya tebang pilih ya. Orang-orang dekat Jokowi saja yang ia sikat. Tapi kalau Anies dan dugaan kecurangan dan penggelapan pembayaran, juga kelebihan bayar kok didiamkan saja? Apakah ada apa-apa? Atau karena sudah ada sesuatu yang tidak kita ketahui terjadi antara kedua orang ini? Saya kira publik harus mendapatkan jawaban karena ketokohan Najwa Shihab ini menjadi sangat kuat mengenai perlawanan terhadap korupsi. Selama ini kita mengetahui sosok Najwa ini penting dalam dunia jurnalisme, tapi belakangan ini sinarnya meredup dan tidak terlalu banyak orang yang sadar akan hal ini. Namun, ini disadari secara jelas oleh Nikita Mirzani. Nikita bicara seperti itu bukan tanpa alasan tentunya. Kenapa mendadak ribut? Saya cukup yakin Nikita bisa berbicara seperti itu karena ada sesuatu yang ia ketahui. Masalahnya sampai sekarang, dia baru berbicara soal Najwa dan Anies beberapa hari ini. Apakah rumor selama ini memang betul bahwa ada kedekatan antara Najwa dan Anies, si gubernur rasis, dan mau bermimpi menjadi presiden? Kadang saya berpikir bahwa Nikita Mirzani memang benar dan ada sesuatu yang bau ikan alias smell fishy. Hahaha. Tapi saya berharap Najwa nggak pernah jadi orang yang dukung gubernur radikal yang mempermainkan agama. Nikita Mirzani, gaspol, jangan berhenti, bikin sampai Najwa bereaksi. Bagaimana menurut Anda? Nikita versus Najwa, hasilnya menang Nikita. Ditulis oleh Erika Ibanar dari laman siwardat.com. Ya lu make sure lu nggak bodoh apa yang lu omongin. You Do your research, you Iya. do your work, you compare, lu latihan, lu membandingkan. Kalian itu mau tim gue kek, mau timnya Najwa kek, terserah. Tidak ada yang memaksa kalian untuk menjadi tim gue juga. Gue nggak butuh tim. Punya tim itu ribet, apalagi timnya nggak punya pendirian. Gue sukanya punya tim itu yang smart, yang bisa menerima segala omongan-omongan yang benar, bukan omongan-omongan provokator atau provokasi yang bisa menghancurkan negara Indonesia ini. Udah mah negara Indonesia bobrok, mau dibobrokin juga. Kalian juga aneh ya, warga Indonesia yang 300 juta penonton, walaupun nggak semuanya yang nggak setuju BBM naik. Giliran harga rokok pada naik, sekarang harga rokok aja, Marlboro aja hampir 50. Bener nggak? Hampir 50. Kalian nggak ada tuh yang demo harga
nggak ada. Giliran BBM naik, kalian demoin. Giliran sembako naik, kalian demoin. Harga minyak naik, kalian demoin. Rokok yang kalian bakar tiap hari bisa 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Kalian nggak demo, santai aja itu sampai paru-parunya pada rusak semua gara-gara rokok. Kenapa kalian pada demo? Ibarat membandingkan buah apel dengan buah jeruk. Seperti itulah saya memandang Nikita Mirzani dan Najwa Shihab. Netizen plus 62 bilang kalau Nikita itu tidak atau bukan levelnya Najwa. Permasalahannya baik Nikita ataupun Najwa, keduanya datang dari dunia yang berbeda. Jadi tentu saja tidak dapat dibandingkan. Yang satu apel, yang satu jeruk. Lalu mengapa si jeruk nyinyirin apel? Mungkin karena si apel nyinyirin buah pisang. Dan karena ketiganya adalah buah yang berbeda, saya melihat sah-sah saja semuanya. Najwa boleh dan sah menyinyiri tingkah para istri polisi yang katanya nggak punya rasa malu memperlihatkan gaya hidup hedon. Nikita juga boleh dan sah menyinyiri Najwa yang katanya dirinya lebih pas untuk menjadi pihak yang menyinyiri polisi karena semua pengalaman Nikita yang berkali-kali dikadali polisi. Disinilah menangnya Nikita. Mengapa? Karena yang nyinyirin Nikita netizen plus 62 yang kalau diibaratkan makanan itu ibarat kacang tanah. Lah kok kacang tanah? Ya kalau buah apel, jeruk dan pisang sesuka-sukanya orang sama 3 buah tersebut paling banter makannya cuma 2 atau 3 biji. Tapi kalau makan kacang tanah, sesendok makan aja isinya sudah puluhan. Sedangkan yang dinyinyirin Nikita karena dia nyinyir sama Najwa itu ibarat kacang tanah 1 kuintal alias 100 kg. Nikita menang banyak kan? Nah dari artikel yang saya tulis sebelumnya, sekarang saya paham cara kerja Nikita dengan modus nyinyirannya. Ia melihat ada chance untuk mencetak cuan jika dia mengomentari ucapan Najwa Shihab. Nikita melihat dan menilai bahwa sosok Najwa Shihab adalah sosok elit papan atas di dunia jurnalistik. Nikita melihat level dirinya di dunianya, dunia jeruk, sudah selevel dengan Najwa di dunianya, dunia apel. Karena itulah Nikita mensikat langsung ucapan Najwa dengan harapan cuitan dia akan menjadi polemik panjang. Karena semakin panjang polemik diciptakan, semakin banyak cuan masuk ke rekening bank Nikita. Nikita paham sekali siapa Najwa Shihab dan seberapa banyak para pemuja. Dengan satu komentar panjang seperti yang Nikita tuliskan, tsunami respon dari netizen plus 62 pun melanda. Baru satu komentar yang Nikita buat, ya sudah pasti meraup cuan. Apalagi kalau Najwa sampai terpancing dan membalas komentar Nikita. Saya yakin Nikita akan membalas lagi dengan respon yang semakin memancing. Semakin panjang message exchange di antara mereka, semakin banyak pula cuan yang masuk ke kantong mereka berdua. Saya pikir sebagian dari income yang Najwa miliki sekarang, salah satunya adalah juga dari media sosial. Karenanya Najwa meng-create channel YouTube sendiri, IG dan Twitternya juga pasti sudah memberinya rupiah. Bedanya dengan Nikita secara terang-terangan membuka soal cuan yang ia dapat dari setiap keterlibatannya dalam setiap kegaduhan nasional. Sedangkan Najwa tidak, karena mungkin niat awal Najwa membuat akun-akun media sosial bukan karena cuan, tapi untuk nyinyiran Nikita pada ucapan Najwa, tanda Najwa merespon komentar Nikita. Jika media sosial dia juga terimbas tsunami komentar dari netizen plus 62, Najwa pun mungkin sama-sama mendapatkan cuan. Karena seperti yang Nikita sampaikan, semua ini hanya urusan pekerjaan. Netizen plus 62 aja yang bego mau dikadali Nikita. Semakin netizen plus 62 memberikan perhatian dengan membuli Nikita, semakin mereka membuat Nikita makin kaya raya. Hahaha, makanya saya bilang Nikita versus Najwa menang Nikita. Bagaimana menurut Anda?